Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Dosa Sang Anak kepada Leluhur Bumi Nusantara atau Ibu Pertiwi. Generasi durhaka. Kesadaran kita bahwa bangsa ini dulunya adalah bangsa yang besar dalam arti kejayaannya, kemakmurannya, kesuburan alamnya, kekayaan dan keberagaman akan seni dan kebudayaannya, ketinggian akan filsafah kehidupannya, menumbuhkan sikap bangga kita hidup di negeri ini. Namun, bila mencermati dengan seksama apa yang dilakukan para generasi penerus bangsa saat ini, terutama yang sedang memegang tampuk kekuasaan, kadang membuat perasaan kita terpuruk, bahkan sampai merasa tidak lagi mencintai negara Indonesia. Berikut produk-produknya. Di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat seolah-olah menginginkan perubahan mendasar atau asas kenegaraan dengan memandang pesimis dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa yang telah ada dan diretas melalui proses yang teramat berat dan berabad-abad lamanya. Golongan mayoritas terkesan kurang menghargai golongan minoritas. Keadilan dilihat dari kacamata subjektif menurut penafsiran pribadi, sesuai kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Kepentingan yang kuat meniadakan kepentingan yang lemah. Kepentingan pribadi atau kelompok diklaim atas nama kepentingan rakyat. Untuk mencari menangnya sendiri, orang sudah berani lancang mengklaim tindakannya atas dasar dalil agama atau kehendak Tuhan. Ayat dan simbol-simbol agama dimanipulasi untuk mendongkrak dukungan politik. Watak inilah yang mendominasi potret generasi yang durhaka pada para leluhur perintis bangsa. Di samping itu pula, mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Celakanya, banyak pecundang negeri justru mendapat dukungan mayoritas. Nah, siapa yang sudah keblinger? Apakah pemimpinnya, ataukah rakyatnya, atau mungkin pemikiran saya pribadi ini yang tak paham realitas objektif? Kenyataan betapa sulit menilai suatu realitas objektif, apalagi di negeri ini banyak sekali terjadi manipulasi data-data sejarah dan gemar mempoles kosmetik sebagai pemanis kulit, sebagai penutup kebusukan. Dosa anak kepada Ibu Pertiwi. Leluhur bumi Nusantara bagaikan seorang ibu yang telah berjasa terlampau besar kepada anak-anaknya. Sekalipun dikalkulasi secara materi, tetap terasa kita tak akan mampu melunasi hutang budi baik orang tua kita dengan cara apapun. Orang tua kita telah mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan kita hari demi hari hingga dewasa. Sedangkan kita tak pernah bisa melakukan hal yang sama kepada orang tua kita. Demikian halnya dengan para leluhur perintis bangsa. Bahkan kita tak pernah bisa melakukan sebagaimana para leluhur lakukan untuk kita. Apalagi beliau-beliau telah lebih dulu pergi meninggalkan kita menghadap Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Diakui atau tidak, banyak sekali kita berhutang jasa kepada beliau-beliau para leluhur perintis bangsa sebagai konsekuensi atas tindakan pengingkaran dan pengkhianatan kepada leluhur. Sama halnya perilaku durhaka kepada Ibu Pertiwi kita sendiri yang dijamin akan mendatangkan malapetaka atau bebendu yang dahsyat.
Itulah pentingnya kita tetap nguri-nguri atau memelihara dan melestarikan hubungan yang baik kepada leluhur yang telah menurunkan kita khususnya dan leluhur perintis bangsa pada umumnya. Pengkhianatan generasi penerus terhadap leluhur bangsa sama halnya kita menabur perbuatan durhaka yang akan berakibat menuai malapetaka untuk diri kita sendiri. Sudah menjadi kodrat alam, sikap generasi penerus bangsa yang telah mendurhakai para leluhur perintis bumi pertiwi dapat mendatangkan azab malapetaka besar yang menimpa seantero negeri. Sikap yang melacurkan bangsa, menjual aset negara secara ilegal, merusak lingkungan alam, lingkungan hidup, hutan, sungai, dan pantai. Tidak sedikit para penanggung jawab negeri melakukan penyalahgunaan wewenangnya dengan cara ing ngarsa mumpung kuasa, ing madya agawe rekoso, tut uri nyilakani. Tatkala berkuasa menggunakan aji mumpung, sebagai kelas menengah selalu menyulitkan orang jika menjadi rakyat gemar mencelakai. Seharusnya ing ngarsa asung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Walaupun tidak semua orang melakukan perbuatan durhaka, namun implikasinya dirasakan oleh semua orang. Sekilas tampak tidak adil, namun ada satu peringatan penting yang perlu diketahui, bahwa hanya orang-orang yang selalu eling dan waspada yang akan selamat dari malapetaka negeri ini. Apakah kembalinya kejayaan Nusantara tergantung dengan peran leluhur? Jawabnya tidak, melainkan tergantung pada diri kita sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Meskipun demikian, bukan berarti menganulir peran leluhur terhadap nasib bangsa saat ini. Peran leluhur tetap besar, hanya saja tidak secara langsung. Keprihatinan luar biasa leluhur Nusantara di masa lampau dalam membangun bumi Nusantara telah menghasilkan sebuah rumus besar yang boleh dikatakan sebagai hukum atau kodrat alam. Setelah keprihatinan dan perjuangan usai secara tuntas, rumus baru segera tergelar sedemikian rupa. Rumus berlaku bagi seluruh generasi penerus bangsa yang hidup sebagai warga negara Indonesia dan siapapun yang mengais rezeki di tanah perdikan Nusantara. Kendatipun demikian, generasi penerus memiliki dua pilihan, yakni apakah akan menjalani roda kehidupan yang sesuai dalam koridor rumus besar atau sebaliknya berada di luar rumus tersebut. Kedua pilihan itu masing-masing memiliki konsekuensi logis. Filsafat hidup kejawen selalu mewanti-wanti, ojo duwe watak kere, jangan gemar menengadahkan tangan, sebisanya jangan sampai berwatak ingin selalu berharap jasa atau budi baik atau pertolongan dan bantuan dari orang lain, sebab yang seperti itu abot sanggane, berat konsekuensi dan tanggung jawab kita di kemudian hari. Bila kita sampai lupa diri, apalagi menyia-nyiakan orang yang pernah memberi jasa atau budi baik kepada kita, akan menjadikan Sukerto dan Sengkolo, artinya membuat kita sendiri celaka akibat ulah kita sendiri. Leluhur melanjutkan wanti-wantinya pada generasi penerus agar supaya tansah eling sangkan paraning dumadi, mengingat jasa baik orang-orang yang telah menghantarkan kita hingga meraih kesuksesan pada saat ini, mengingat dari siapa kita dilahirkan, bagaimana jalan kisah, siapa saja yang terlibat mendukung, menjadi perantara, yang memberi nasihat dan saran,
hingga kita merasakan kemerdekaan dan ketenangan lahir batin di saat sekarang. Sementara itu, generasi durhaka adalah generasi yang sudah tidak eling sangkan paraning dumadi. Tugas dan tanggung jawab generasi bangsa sebagai generasi penerus bangsa yang telah menanggung banyak sekali hutang, jasa dan budi baik para leluhur masa lalu. Tak ada pilihan yang lebih tepat selain harus mengikuti rumus-rumus yang telah tergelar sebagaimana ditegaskan dalam Serat Jangka Jayabaya serta berbagai pralampita. Kelak negeri ini akan mengalami masa kejayaan kembali yang adil makmur, kemah ripah loh Cinawi, bila mana semua suku bangsa kembali nguri-nguri kebudayaannya, menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal. Masing-masing suku kembali melestarikan tradisi peninggalan para leluhur Nusantara, khususnya bagi orang Jawa yang sudah hilang kejawaannya dan berlagak sok asing, bersedia kembali menghayati nilai luhur kearifan lokal. Demikian pula suku Melayu, Dayak, Papua, Minang, Makassar, Sunda, Betawi, Madura, Tanah Toraja, Dayak, dan seterusnya kembali menghayati tradisi dan budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai luhur. Bagaimanapun, kearifan lokal memiliki keunggulan, yakni lebih menyatu dan menjiwai atau manjing, acur, acer, serta lebih mengenal secara cermat karakter alam dan masyarakat setempat. Desa mawa cara, negara mawa tata. Masing-masing wilayah atau daerah memiliki aturan hidup dengan menyesuaikan situasi dan kondisi alamnya. Tradisi dan budaya setempat adalah bahasa tak tertulis sebagai buah karya karsa, cipta dan karsa manusia dalam berinteraksi dengan alam semesta. Orang yang hidup di wilayah subur, makmur, akan memiliki karakter yang lembut, santun, toleran, cinta damai, namun agak pemalas. Sebaliknya, orang yang terbiasa hidup di daerah gersang, sangat panas, sulit pangan, akan memiliki karakter watak yang keras, temperamental, terbiasa konflik, dan tidak mudah toleran. Indonesia secara keseluruhan dinilai oleh manca sebagai masyarakat yang berkarakter toleran, penyabar, ramah, bersikap terbuka. Namun, apa jadinya jika sebuah budaya asing bertubi-tubi menyerbu Nusantara dengan penuh keangkuhan atau tinggi hati, merasa paling baik dan benar sedunia? Apalagi budaya yang dikemas dalam moralitas agama, atau sebaliknya, moralitas agama yang mengkristal menjadi kebiasaan dan tradisi. Akibat terjadinya imperialisme budaya asing, generasi bangsa ini sering keliru dalam mengenali siapa jati dirinya, menjadi bangsa yang kehilangan arah dengan falsafah hidup yang tumpang tindih dan simpang siur, menjadikan doktrin agama berbenturan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang lebih membumi. Ditambah berbagai pelecehan konstitusi oleh pemegang tampuk kekuasaan, semakin membuat keadaan carut marut dan membingungkan. Tidak sekedar mengalami kehancuran ekonomi, lebih dari itu, bangsa sedang menuju di ambang kehancuran moral, identitas budaya, dan spiritual. Kini saatnya generasi penerus bangsa kembali mencari identitas jati dirinya sebelum malapetaka datang semakin besar. Mulai sekarang juga, mari kita semua berhenti menjadi generasi durhaka kepada orang tua atau leluhur perintis bangsa, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,
niscaya anugerah, kemuliaan, dan kejayaan bumi Nusantara akan segera datang kembali. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari dosa sang anak kepada leluhur bumi Nusantara atau Ibu Pertiwi. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.